Di video pembelajaran kali ini, kita akan kembali belajar pada tema 5, subtema 3, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam, materi cermin. Cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Cahaya yang dipantulkan oleh cermin merupakan salah satu contoh pemantulan teratur. Nah, berdasarkan bentuknya, cermin dibedakan menjadi 3 macam ya. Yang pertama, cermin datar. Yang kedua, cermin cekung. Dan yang ketiga, cermin cembung. Mari kita lihat satu persatu berdasarkan sifat-sifat bayangan dari setiap jenis cermin. Yang pertama, cermin datar. Sifat bayangan dari cermin datar adalah 1. Ukuran baik besar maupun tinggi bayangan dengan ukuran benda itu sama. Pernahkah anak-anak berkaca atau bercermin? Bayangan yang dihasilkan pada cermin datar itu akan sama dengan benda aslinya. Sifat yang kedua, kenampakan bayangan berlawanan dengan benda. Misal, ketika kita bercermin tangan kita, tangan kanan, maka akan menjadi tangan kiri pada bayangan ya. Yang ketiga, bayangan bersifat semu atau maya. Artinya, bayangan dapat dilihat di dalam cermin tapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Contoh benda yang menggunakan cermin datar yaitu cermin rias atau kaca rias. Jadi sifat bayangan dari cermin datar ada 3 macam, yaitu 1. Ukuran bayangan sama dengan benda. Yang kedua, kanan kiri bayangan terbalik dengan benda asli. Yang ketiga, bayangan yang dihasilkan adalah semu atau tidak nyata. Kita lanjutkan yang kedua, sifat-sifat bayangan dari setiap jenis cermin. Cermin cekung. Cermin cekung, jika benda berada dekat dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat tegak, diperbesar dan semu atau maya. Namun, jika benda berada jauh dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat nyata, sejati, terbalik dan diperkecil. Perhatikan contoh cermin cekung berikut ini. Yang pertama, cermin cekung pada senter, cermin cekung pada lampu mobil, dan cermin cekung pada sendok yang berada di bagian dalam. Anak-anak bisa mengambil sendok yang ada di rumah, kemudian melihat di bagian sisi dalam apa yang terjadi ketika sendok itu anak-anak dekatkan dan apa yang terjadi ketika perlahan dijauhkan. Maka bayangan yang ditampilkan atau yang dipantulkan dalam cermin cekung pada sendok itu akan berubah. Yang ketiga, sifat bayangan dari cermin cembung. Kenampakan bayangan pada cermin cembung yaitu semu, maya, tegak, dan diperkecil dari ukuran benda yang sebenarnya. Ini adalah sifat bayangan dari cermin cembung. Sebagai contoh, kaca spion, baik kaca spion motor maupun kaca spion mobil, cermin pada kaca spion tersebut adalah cermin cembung, sehingga ketika kita melihat benda akan terlihat lebih kecil ya. Contoh yang lain adalah pada sendok. Anak-anak bisa mengambil sendok yang tadi digunakan, bagian dalamnya cermin cekung, bagian
bawah atau bagian luarnya adalah cermin cembung. Ketika anak-anak melihat bayangan pada sendok di bagian bawah atau bagian luar, maka bayangan yang dihasilkan akan nampak lebih kecil, begitu ya. Kan kita lanjutkan sifat cahaya pada alat optik periskop. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita sudah menyinggung tentang alat optik periskop ini ya. Periskop adalah alat yang digunakan oleh kapal selam untuk mengamati keadaan di permukaan laut. Periskop menggunakan dua cermin datar yang berada di dasar dan di bagian ujung atas periskop. Dalam menggunakannya, periskop memanfaatkan dua sifat cahaya, yaitu cahaya merambat lurus dan cahaya dapat dipantulkan. Bayangan yang dihasilkan sama seperti benda asli yang diamati. Coba anak-anak perhatikan prinsip kerja periskop berikut ini. Prinsip yang digunakan pada kapal selam untuk mengamati bagian permukaan laut. Jadi meskipun kapal selam itu berada di dasar laut, tetap melihat bagian permukaan. Nah, cara kerja periskop yang pertama, cahaya yang masuk dari bagian ujung periskop atau bagian atas akan dipantulkan oleh cermin datar. Pantulan cahaya tersebut kemudian merambat lurus menuju cermin kedua yang berada di bawah. Saat mengenai cermin kedua, cahaya kembali dipantulkan. Pantulan cahaya dari cermin kedua akan mengarah ke mata sehingga kita dapat melihat keadaan di atas periskop. Nah, ini nanti yang akan kita buat produknya anak-anak. Kita akan membuat produk dan menerapkan prinsip cara kerja periskop secara sederhana. Jadi kita akan membuat periskop secara sederhana dengan bahan-bahan, dan perhatikan prinsip gambarnya seperti ini ya. Ada cahaya yang masuk dari bagian atas. Nah, jadi cermin pertama itu diletakkan miring ya di sisi atas. Kemudian cahaya akan dipantulkan dan merambat lurus mengenai cermin kedua di bagian bawah yang diletakkan sejajar dan berhadap-hadapan miring. Kemudian dipantulkan lurus ke arah mata kita. Nah, ini yang akan kita buat produknya. Setelah pembelajaran ini, silakan anak-anak membuat periskop sederhana. Yang harus dia siapkan adalah dua buah cermin datar berbentuk kotak ya, dan menggunakan bahan bekas yaitu kardus, karena ketika menggunakan paralon akan lebih sulit ya.